Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra, NIM 112210087. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Internal Rate of Return atau IRR sebagai salah satu metode dalam menilai kelayakan investasi. Jadi dalam dunia bisnis, setiap perusahaan itu tentu ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun, sebelum melakukan investasi, perusahaan harus memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar akan memberikan manfaat di masa depan. Jadi oleh karena itu, perusahaan memerlukan berbagai metode analisis investasi agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian. Nah, jadi salah satu metode yang banyak digunakan adalah Internal Rate of Return atau IRR. Jadi metode ini tuh membantu perusahaan mengetahui tingkat pengembalian investasi dan menentukan apakah suatu proyek itu layak dilaksanakan atau tidaknya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian IRR, tujuannya, fungsinya, konsep dasar, cara menghitung, contoh penerapan, kelebihan, kekurangannya, dan lain sebagainya seperti penerapannya ya dalam dunia bisnis. Oke, yang pertama di sini saya akan memberikan pengertian dari internal rate of return atau IRR. Jadi IRR ini adalah tingkat pengembalian atau return yang dihasilkan oleh suatu investasi sehingga nilai net present value atau NPV itu tuh sama dengan 0. Jadi dengan kata lain, IRR merupakan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari suatu proyek investasi. Jadi metode ini digunakan untuk mengetahui apakah investasi mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya modal yang dikeluarkan perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membangun pabrik baru. Jadi sebelum proyek dimulai, perusahaan itu harus menghitung apakah investasi tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk menutup biaya pembangunan pabriknya. Dan apabila tingkat keuntungan yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya modal perusahaan, maka investasi dianggap layak. Sebaliknya, apabila tingkat keuntungannya lebih rendah daripada biaya modalnya, maka investasi tersebut sebaiknya ditolak. Jadi IRR itu merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh perusahaan karena hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan metode lain. Nah, di sini mengapa IRR penting? Dalam dunia usaha, setiap keputusan investasi itu melibatkan dana yang sangat besar. Jadi kesalahan dalam mengambil keputusan dapat menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan metode yang mampu memberikan gambaran mengenai tingkat keuntungan investasi. Jadi IRR itu menjadi penting karena yang pertama, membantu memilih proyek terbaik. Jadi perusahaan itu sering memiliki lebih dari satu pilihan proyek. Misalnya, itu membangun pabrik baru, membeli mesin baru, membuka cabang baru, dan lain-lain. Nah, dengan menghitung IRR, perusahaan dapat memilih proyek yang memberikan keuntungan yang paling tinggi. Nah, yang kedua, mengurangi resiko investasi. Jadi melalui IRR ini, perusahaan dapat mengetahui apakah keuntungan investasi itu cukup besar untuk menutupi biaya modal. Jika tidak, perusahaan dapat menghindari investasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, membantu perencanaan jangka panjang. Jadi, keputusan investasi itu biasanya berdampak selama bertahun-tahun. Karena itu diperlukan analisis yang akurat agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan di masa depan. Dan selanjutnya, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penggunaan IRR. Jadi,
Untuk tujuan utama penggunaan internal rate of return ini adalah yang pertama, itu mengukur tingkat keuntungan suatu investasi. Yang kedua, membandingkan beberapa alternatif proyek. Yang ketiga, membantu manajemen mengambil keputusan investasi. Yang keempat, menentukan apakah investasi layak dijalankan. Dan yang terakhir, menilai efisiensi penggunaan modal perusahaan gitu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dasar internal rate of return atau IRR. Jadi konsep utama IRR itu adalah membandingkan tingkat pengembalian investasi dengan cost of capital atau biaya modal. Jadi cost of capital itu merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana, misalnya melalui pinjaman bank atau modal pemegang saham. Dan keputusan investasi dilakukan dengan aturan berikut. Jadi jika IRR ya itu cost of capital, artinya tingkat keuntungan investasi lebih besar daripada biaya modal. Jadi keputusan proyeknya itu diterima. Nah, jika IRR sama dengan cost of capital, artinya keuntungan investasi sama dengan biaya modal. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan faktor lain seperti resiko dan kondisi pasar. Nah, jika IRR itu lebih kecil daripada cost of capital, artinya tingkat keuntungan lebih kecil daripada biaya modal. Jadi keputusan proyeknya itu ditolak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan IRR dengan NPV. Jadi walaupun IRR itu berbeda dengan NPV, keduanya sebenarnya saling berhubungan. NPV itu menghitung keuntungan investasi dalam bentuk rupiah, sedangkan IRR itu menghitung keuntungan investasi dalam bentuk persentase. Jadi IRR adalah tingkat diskonto yang menyebabkan NPV sama dengan 0. Jadi karena itu, perusahaan sering menggunakan kedua metode secara bersamaan agar hasil analisis lebih akurat. Di sini ada rumus internal rate of return. Jadi untuk pendekatan rumus IRR itu IRR sama dengan I plus buka kurung NPV dibagi buka kurung lagi NPV dikurang NPV tutup kurung dikali buka kurung I dikurang I tutup kurung. Jadi keterangannya itu di sini ada tingkat diskonto pertama, terus yang I2 itu tingkat diskonto kedua, NPV 1 itu NPV positif, NPV 2 itu NPV negatif. Jadi saat ini sebagian besar perusahaan menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi IRR agar perhitungan menjadi lebih cepat. Nah, di sini aku akan menjelaskan contoh kasusnya ya, perhitungannya. Jadi, contohnya itu PT Maju Bersama. PT Maju Bersama itu ingin membeli mesin produksi baru. Jadi, investasi awal itu sebesar 300 juta. Nah, perkiraan arus kas tahun pertama itu sama dengan 90 juta. Tahun kedua 100 juta. Tahun ketiganya 110 juta. Tahun keempatnya 120 juta. Dan tahun kelimanya 130 juta. Jadi setelah dilakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh IRR sama dengan 17%. Dan biaya modal perusahaan sama dengan 12%. Jadi karena 17% itu lebih besar dari 12%, maka investasi layak diterima. Nah, artinya proyek mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan biaya modal perusahaan. Nah, di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya itu seseorang memiliki modal 100 juta. Nah, ia memiliki dua pilihan usaha. Jadi usaha yang pertama itu keuntungan rata-rata 8% per tahun. Terus usaha yang kedua itu rata-rata keuntungannya 15% per tahun. Jadi jika biaya modal yang dimiliki hanya 10%, maka usaha yang pertama itu tidak layak karena keuntungannya lebih kecil daripada biaya modal. Nah, terus sedangkan usaha yang kedua itu layak dijalankan. Karena apa? Karena keuntungannya lebih tinggi dibandingkan biaya modalnya. Jadi jadi itulah prinsip dasarnya IRR. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan metode IRR. Jadi untuk IRR itu memiliki banyak kelebihan.
Pertama, hasilnya itu berupa persentase sehingga mudah dipahami. Yang kedua, memperhitungkan nilai waktu yang sehingga lebih realistis. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membandingkan berbagai proyek investasi. Yang keempat, menjadi metode yang diakui secara internasional. Dan yang kelima, itu banyak digunakan oleh perusahaan besar maupun lembaga keuangan. Nah, kekurangan metode IRR itu walaupun sangat baik, IRR juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, itu perhitungan manual secara rumit. Yang kedua, apabila arus kas berubah-ubah, IRR dapat menghasilkan lebih dari satu nilai. Terus yang ketiga, IRR tidak menunjukkan jumlah keuntungan dalam rupiah. Yang keempat, kurang tepat apabila digunakan sendiri tanpa metode lain seperti NPV. Dan oleh karena itu, perusahaan biasanya mengombinasikan IRR dengan metode investasi lainnya. Terus di sini saya akan menjelaskan penerapan IRR dalam dunia bisnis. Jadi IRR yang digunakan dalam berbagai sektor seperti perusahaan manufaktur, nah itu tuh untuk pembelian mesin. Terus perusahaan retail itu untuk membuka cabang barunya. Terus untuk perusahaan properti dalam dalam pembangunan perumahan. Terus perusahaan pertambangan untuk membuka lokasi tambang, perusahaan energi dalam membangun pembangkit listrik, UMKM yang ingin menilai kelayakan investasi alat produksi baru. Jadi dengan IRR itu, perusahaan dapat mengetahui apakah investasi akan memberikan keuntungan yang memadai. Jadi kesimpulannya itu dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa IRR itu merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam analisis investasi. Nah, IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan suatu proyek dan menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan apakah investasi itu layak dilakukan. Nah, semakin tinggi nilai IRR dibandingkan biaya modal perusahaannya, maka semakin besar peluang proyek tersebut menghasilkan keuntungan. Nah, sebaliknya, apabila nilai IRR itu lebih rendah daripada biaya modal, maka proyek sebaiknya tidak dijalankan. Nah, meskipun memiliki beberapa keterbatasan, metode IRR ini tetap menjadi salah satu alat analisis investasi yang banyak digunakan. Karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keuntungan investasi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.